Ini adalah motor spesial dari Ducati dan Lamborghini, yakni Ducati Street Fighter V4 Lamborghini Edition. Motor yang sangat spesial, looks really good, dengan desain beberapa body part yang berbeda daripada Ducati Street Fighter biasanya, dan merupakan koleksi para bikers di Indonesia, yang saya rasa motor-motor ini, Street Fighter V4, cuma ada sekitar 5 di Indonesia. Motornya sangat spesial, tapi saya punya yang lebih spesial lagi. Ini yang kita mau bahas, Ducati Panigale 7G V4 Lamborghini Edition, hanya ada satu di Indonesia. Motor ini kenapa sih begitu spesial? Ya jelas, karena motor ini limited edition. Kalau kalian melihat di triple claim-nya, itu tertulis bahwa Panigale V4 ini, edisi Lamborghini 7G ini, hanya dibuat limited edition 630 unit. 630 unit, yes. Itu number yang sangat related dengan Lamborghini. Dan kalau di Street Fighter tadi, Lamborghini-nya lebih mirip atau menyerupai ke arah STO. Kalau di yang Panigale Superbike ini lebih mengedepankan atau berarilan ke arah Revuelto. Jadi kayaknya kalau punya motor ini kayaknya harus juga ya nambah mobilnya Lamborghini Revuelto 1 aja di rumah. 2 juga boleh, 3 dapat piring. Tapi kita lebih pengen bahas apa sih bedanya Ducati Lamborghini ini sama Ducati Panigale V4S biasa. Kalau kalian lihat, kalian pasti udah tahu bahwa motor ini basic-nya adalah ngambil dari Ducati Panigale V4S. Kenapa bukan V4R? Karena pada saat motor ini diluncurkan, sebenarnya V4R itu bahkan belum diluncurkan. Dan kemudian, saya merasa bahwa line-up ini lebih mengedepankan ke arah gaya hidup, bukan ke track mindset. Jadi, motornya digunakan juga akhirnya ya lebih nyaman, lebih aman, lebih comfortable, lebih ramah digunakan di jalanan, pakai basic dari V4S, bukan V4R. Kayaknya, justru yang nanti akan pakai basic dari V4R adalah Ducati Panigale Superleggera edisi berikutnya, 7G. Katanya sih digodok, tapi we will see ya, kayak apa jadinya nanti. Oke, unit ini didapatkan oleh teman kami ini dari Ducati Indonesia. Jadi ini adalah unit resmi dari Ducati Indonesia, nomor urut 598 dari 630. Wah, udah nomor-nomor hampir akhir. Apa ya sekarang kita lihat bedanya? Yang jelas kalian udah bisa lihat grafisnya beda. Bukan merah, melainkan motornya dominasinya hitam dan karbon, lalu dengan grafis bukan kuning fluo, melainkan saya merasa ini lebih ke warna hijau kodok kah? Atau apa nih? Ada namanya. Mungkinkah ini Arturo Green? Bukan. Bukan. Tapi yang pasti ini adalah warna hijau muda, sedikit fluo dari warnanya Lamborghini. Bodi depan, fairing depan, full carbon made, bukan karbon lapis, tapi ini kalian bisa lihat baik depan maupun sisi belakang full carbon. Dan karena ini barang OEM dan high standard, kalian bisa lihat bener-bener karbonnya nggak main-main, kualitasnya luar biasa. Wave-nya tuh rapih banget, tidak ada celak sedikit pun wave-nya. Terus
finishingnya mulus banget, pertemuan wave dan kanan, kiri, dibikin berimbang arahnya, dan bertemu dengan jahitan di tengah. Nggak cuma itu, kalian bisa lihat di bagian belakangnya, itu bahkan karbonnya mulus wave-nya. Gila, perfeksionis. Terus, lampu tetap biasa, windscreen, ini pakai yang dark smoke, kesannya lebih eleganis. Cuma, winglet-nya, dia nggak pakai winglet yang stylenya kayak Panigale V4S. Ini wingletnya stylenya lebih kepada winglet dari V4R, tapi bahannya karbon. Kalian bisa lihat, jadi bagian sini siripnya besar, di sini ada 2 berganda, dan size-nya lebih lebar dan lebih aerodinamikal buat dibandingkan dengan V4S. Yang bikin saya kagum adalah cara mereka melakukan konstruksi positioning sayap di depan, tidak terlalu maju daripada batok depan, jadi posisinya nggak terlalu ke depan banget. Dan di sini kalau lihatnya benar-benar dari atas nih, nanti nih dikasih lihat nih, benar-benar kayak lagi ngelihat pesawat tempur. Bayangin dari atas ini nih, cara gue lihat nih, benar-benar ke pesawat tempur. Nanti gue post dari Instagram. Cakep banget, dan ini tuh konstruksinya kuat banget. Bahkan ini tuh bisa Anda lihat, saya tekan sayapnya loh ini, sampai shocknya main. Sekuat itu dia menahan beban, dan memang ini benar-benar works for downforce hingga berapa puluh kilo gitu. Jadi ini kuat sekali dan memang it works. Fender depannya dia bentuknya kayak standar, tapi bahannya sudah karbon. Karbonnya juga lagi-lagi bukan karbon fiber biasa. Ini saya yakin ini dibikin dengan teknologi pre-pack autoclave dengan detail yang super amazing. Cuttingnya pakai mesin CNC. Wow, ini wavingnya aja sempurnanya bukan main. No air bubble, no dent, nothing. Sempurna. Jadi ini full karbon, batok depan, sayap, fender depan, brake scoop, samping kanan kiri. Kaliper Brembo-nya sama kayak yang dipakai di V4S, tapi warnanya di custom color, jadi sama kayak grafisnya. Disc brake-nya sama seperti Panigale V4S pada umumnya, tapi velgnya berbeda. Nah, ini. Ducati Panigale Lamborghini ini, peleknya datang dengan velg dengan styling ciri khas banget Lamborghini. Jadi dia wide spoke, tipis di tengah, dan ini very unique. Cuma saya nggak tahu apakah velg ini forged wheels atau bukan. Yang pasti stylingnya sih dapat. Elegan, unique, and one of a kind. Ban yang disematkan yakni ban dari Pirelli Supercorsa SP Sport Production. Jadi ini memang Supercorsa yang memang digunakan untuk penggunaan di jalanan. Lanjut ke bagian fairing-fairingnya lagi. Fairing samping sini, ini juga karbon. Ada tulisannya Panigale V4 Lamborghini. Bagian fairing sini karbon dengan grafis. Bawah full karbon. Sampai di bagian sini, dalam, ini juga full panel karbon. Nah, enaknya kalau pakai barang-barang dengan karbon yang kualitasnya OEM kayak gini, saya bukan hampir lagi, saya tidak menemukan flaws dari karbon bikinan mereka. Sebenarnya saya tahu sih karbonnya bikin di mana, cuma ini karbonnya luar biasa. Kenapa? Fitmentnya, body ketemu body, no gaps. Terus juga nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kekurangan. Buat proses bongkar pasang kalau lagi servis atau pemasangan sesuatu, semuanya layak biasa aja kayak body biasa. Nggak ada yang perlu disusun-susun, di-adjust, nggak ada. Semuanya begitu presisi, semuanya begitu in place gitu loh. Itu yang luar biasa. Punuk tangkinya juga carbon fiber, hanya tangkinya aja yang dia masih standar aluminium, habis itu di-painted pakai black gloss. Dan di cockpitnya ini yang spesial, karena di cockpit Anda bisa melihat triple clamp dengan laser graphic Panigale V4 Lamborghini Edition nomor 598 dari 630. Terus ada tekukan-tekukan dikit khas Lamborghini. Waduh, mantap jiwa loh, mantap jiwa. Kalau lagi duduk itu ngeliatin itu juga kepuasan batinnya ada. Harga yang dibayar bikin senang. Segitiganya datang dengan warna black anodized. Ini doang kita ganti. Jadi tabung remnya pakai Lightech green dengan bracket dari Alpha Performance green juga, adjustable.
Terus gripnya juga dia mau ganti lebih nyaman dengan Pro Grip, warnanya black green. Terus lever guard penggunaan dari Lightech juga original carbon gloss, ujungnya green. Terus di bagian kiri dia tetap pakai bar end dari Rizoma bawaan standarnya. Lever-levernya ini juga udah bawaan dari Ducati. Jadi levernya ini lever dari Rizoma adjustable untuk khusus Ducati V4 dan emang sudah didapatkan. Karena Rizoma itu emang berkolaborasi dengan Ducati, jadi part-part aftermarket Ducati banyak yang disuplai oleh Rizoma. Saya salah satu ini, lever, footstep, yang kita akan bahas selanjutnya. Kita balik sampai sini, di bagian sini juga ada tutup panel rangka yang sudah carbon fiber juga, sampai ke samping, sampai ke dekat seat, karbon, dan dia nyambung sampai ke bagian tail. Nah, di sini letak perbedaan dengan Ducati V4S biasa. Kalau tadi di depan letak perbedaannya secara bentuk ada di winglet, yang wingletnya menyerupai winglet dari V4R. Kalau di belakang, bentuknya berubah. Ini bentuknya tidak lagi kayak Ducati V4 biasa, melainkan ini mulai ada desain dari Lamborghini-nya. Kalian bisa lihat di sini, dia sistemnya ada lubang di sini. Habis itu di sini nanti ada bertingkat, ada kayak wing. Di sini ada tunnelnya, udara. Terus di sini bagian single seaternya juga karbon. Lalu di sini ada kayak aluminium tag, tapi saya bingung nih, kenapa polos ya? Karena saya imagine-nya adalah what if saya laser mark ini dengan nomor, oh di depan udah ada 63. Mungkin sesuatu logo atau nama dari owner atau kata-kata mutiara atau sesuatu. Ngelihat polos tuh kayak ada sedikit aneh. Ya tapi nggak apa-apa, mungkin emang dibikin seperti itu. Lalu di bagian belakang sini, tuh ada sayap-sayap. Jadi di bagian tail, ini full carbon dan juga shape-nya beda banget sama Ducati V4 biasanya, melainkan pakai garis desain dari Lamborghini. Tadi dari sini kalian bisa lihat sampai bawah, sampai tutup ke blok dan head-nya mesin juga udah pakai karbon. Karbonnya juga high quality. Sudah datang dengan dry clutch, jadi kalau V4S datang dengan wet clutch, Anda mesti convert menjadi dry clutch. Kalau Ducati Lamborghini ini sudah dikonversi menjadi dry clutch. Tapi dry clutch-nya adalah yang digunakan adalah STM yang SBK, jadi bukan yang Evo. Kalau yang Evo dia lebih kecil, kalau yang kayak buat V4R, yaitu concern-nya utamanya memang lebih ke buat racing. Kalau yang ini jadinya memang lebih ya street use oke, track juga oke sebenarnya. Cuma dia pakainya yang besar. Dry clutch sudah, cover karbonnya juga dilengkapi langsung karbonnya bukan yang matte biasanya datang dari STM ataupun dari Ducati kit, tapi ini karbonnya menyerupai wave yang sama dengan seluruh bodi dari Ducati Lamborghini ini. Wave ini saya nggak bisa sebut apakah ini twill ataupun plain, karena kalau dilihat-lihat ini kayak bukan 1x1, tapi bukan juga 1x2 atau bukan 2x2. Mereka bilang khusus untuk Lamborghini Edition, mereka punya lembaran sheet karbon tersendiri yang tidak sama dengan karbon-karbon parts di motor-motor tipe lain. Jadi bukan sekedar black gloss atau matte-nya aja, tapi jenis seratnya itu juga berbeda. Jadi dia punya ciri khas. Kalian lihat di sini, bagian exhaust dia di cover juga dengan sebenarnya ada heat protector di dalam. Habis itu di atasnya ada karbonnya, gloss juga. Di bagian bawah datang dengan knalpot dari Akrapovic slip-on. Suaranya nanti kita tes, tapi memang suaranya nggak ada. Ini kayak motor stock, bener-bener suaranya silent. Mau diganti cuma rasanya sayang. Kenapa? Karena Akrapovic yang datang di motor ini bentuknya khusus, berbeda. Lihat nggak? Bentuknya tuh menyatu dengan bodi, ya. Terus ada angle-angle yang benar-benar menyerupai dengan garis desain dari Lamborghini. Jadi terasa spesial makanya. Footstep sudah datang dengan footstep billet. Ini bawaannya footstep billet by Rizoma Ducati Performance. Jadi tapi warnanya black gloss. Ini footstepnya nyaman. Di bagian belakang Hager udah karbon, cover swing arm sudah karbon, kaliper belakang juga sama-sama di repaint warna hijau Lamborghini.
Pelek belakangnya kalian bisa melihat styling yang sama dengan depan. Dia jadi styling ya Lamborghini, wide spoke, tipis. Ada spoke-nya itu benar-benar tipis cuma di tengah. Jadi celongnya tuh kayaknya gede banget. Di sini tuh kayak luas banget, longgar banget. Finishnya warnanya black gloss. Ini yang bikin motor ini justru jadi unik banget. Dari belakang tampilannya begitu menawan. Cuma yang pas datang nggak begini. Dia dapat tail yang cukup panjang. License plate bracketnya ada di belakang sana. Cuma dieliminasi menggunakan part dari New Recycle. Jadi sennya sekarang ada di sini. Ini lampu remnya dan dudukan platnya di bawah sini. Dan semuanya lengkap dengan legal buat penerang lampu plat, lampu sen, semuanya lengkap. Jadinya kalau motor superbike atau super sport itu, kalau kalian buang buntut sudah kelar, looks-nya langsung sporty to land, langsung berubah. Apalagi dengan ban bulat super lebar, seksinya tail dan seksinya arm itu jadi expose luar biasa. Keren. Dari sisi kiri Anda akan bisa melihat beberapa hal seperti, nah ini suspensinya, suspensi bawaan seperti V4S, Öhlins, tapi di sini beda nih, ada namanya. Öhlins SV. Nah, beda kan? Electronic suspension juga kayak V4S, dan dia tulisannya Öhlins SV. Dia warnanya tetap kuning, cuma body-bodinya warnanya dibikin black. Tapi kalian tahu juga kan, bahwa mobil-mobilnya supercar Lamborghini, suspensinya juga mereka bekerja sama dengan Öhlins. Jadi ya, no wonder lah. Swing arm, full carbon, carbon. Di bagian sini juga full carbon. Footstep, tetap yang tadi saya bilang, Rizoma by Ducati Performance by Rizoma. Heel plate-nya karbon. Dan tadi saya belum kasih lihat ini nih. Seat-nya, saya belum kasih lihat ini nih. Seat-nya itu warnanya juga menyerupai warna body grafis. Ada logo Y-nya. Ini kayak Alcantara yang sudah dikasih pattern. Seat-nya benar-benar rasanya feel-nya kayak jok di mobil si Lamborghini tersebut, dan juga pattern-nya pun sama. Tadi kita ngomong di bagian depan, depan belakang dalamnya karbonnya rapi ya. Bahkan belakangnya juga nih, lihat deh. Ini dengan karbon, dengan struktur yang bersayap-sayap banyak, fin-nya banyak. Di bagian sini bahkan dicat sama dia warnanya hijau yang sama. Sebegitu detailnya preparation, desain, sampai sisi-sisi dalam. Tapi justru itu yang memukau. Karya seni, hati yang ditumpahkan oleh si maker, si desainer ini ke motor ini. Imagine, luar biasanya bukan main. Kalau dari sisi kiri, semuanya juga tetap sama. Ini semua panelnya karbon. Bedanya di bagian sini, di dekat mesin, dia ada tulisan Desmo Sedici Stradale, tapi dengan grafis sedikit kayak Lamborghini. Di bagian mesin, di sebelah kiri, ini cover magnetnya sudah ada protektor karbon. Kalau ini juga kelihatannya karbon, cuma di dalam sini, di belakangnya, ada karbon Kevlar yang supaya kalau sampai low side, dia gosok, dia tidak akan sampai bolong dan akhirnya bikin bolong mesin. Itu yang utama. Proteksi bisa rusak, tapi melindungi fungsi utama motor dan juga momen ketika kalian misalnya di atas gunung dan walaupun jatuh, you have to go back. Jadi motornya masih bisa digunakan. Dari sisi kiri, sisa ke depannya semuanya sama. Dan nomor satu yang memang dari tadi dibilang bahwa motor ini Lamborghini Edition, warnanya, grafisnya, dan juga semuanya full karbon. Jadi begitu sekiranya saya mau kasih sharing teman-teman, kasih lihat Ducati Panigale 7G Lamborghini Edition yang hanya ada satu di Indonesia. Datangnya pas banget awal 2026. Mudah-mudahan kita semua banyak rezekinya supaya kita juga bisa beli motor-motor spesial kayak gini. Gitu. Iya kan? Amin kan? Amin lah, gue juga mau. Puipu juga mau, Abdu juga mau, semua juga mau, Satrio juga mau. Kerja keras, doa yang banyak, kerja pintar, niscaya pasti ada waktunya kalau Tuhan kasih rezekinya. Oke? Jadi gitu aja. Saya cuma mau sharing dengan karya seni yang ini. Jadi ini motor bukan hanya spesial di jalanan, ini motor capable banget di track. Nggak cuma itu, motor ini punya nilai value sehubungan dengan seni dari Lamborghini, dan sisanya adalah karya seni yang diciptakan dengan
taste yang tinggi dengan garis desain yang luar biasa. See you on the next video. Kita bahas-bahas lagi motor-motor lainnya. Terakhir, kita nyalain pengen dengar suaranya kayak apa.